Saudara, Polda Metro Jaya tegaskan kasus ijazah Jokowi tidak mandek atau jalan di tempat. Polisi memastikan status Roy dan Dr. Tifa diumumkan tak lama lagi. Tapi bagi kubu Roy, lamanya kasus di Kejaksaan menimbulkan dugaan ada banyak pihak yang tak mau kasus ini jangan-jangan sampai ke persidangan. Benarkah hal itu terjadi? Kita akan membahasnya bersama Roy Suryo dan juga Ade Darmawan yang sudah hadir di studio. Mas Roy, selamat malam. Ya, selamat sore. Selamat sore. Mas Ade, selamat sore. Selamat sore. Ya. Saya mau ke Mas Roy dulu. Ya. Mas Roy, ada dua pernyataan nih. Kombes Budi bilang dalam waktu dekat kami akan sampaikan P21, kita punya surprise. Kuasa hukum Anda, Bang Refli bilang nggak relevan dilanjutkan. Ya. Jadi pertanyaannya, ini siapa yang takut kasus ijazah sampai ke persidangan? Ya. Anda atau kubu Pak Jokowi? Ya, makanya pertama terima kasih ya kita bahas statement dari Kombes Budi ya. Namanya kan Budi ya. Kombes Budi sebentar lagi. Namanya harus ada tambahan sebentar lagi karena dari minggu kemarin. Dalam waktu dekat. Ya, dalam waktu dekat ya, Kombes Budi dalam waktu dekat. Ya, itu persis kayak AATI Garut kalau menyebut dia. Jadi artinya apa? Selalu begitu. Itu dari minggu kemarin sudah bilang dalam waktu dekat, dalam waktu dekat, dalam waktu dekat. Padahal ya memang belum ada. Dan tapi ada tambahan lagi, Kombes Budi bilang kami punya surprise. Itu sudah nggak surprise lagi. Kalau surprise itu, Mas Ade Darmawan tuh surprise hari ini datang ke studio bawa panci. Nah itu kan janjinya ya, itu nggak hanya Ade loh. Ade, Lecumanan, sama si Eli Daneti itu katanya, wah mau memberikan sampai dengan 10 juta, malah perjudian. Jadi kalau balik ke pertanyaan saya, siapa yang paling takut maju ke persidangan? Karena kuasa hukum Anda juga bilang nggak relevan untuk dilanjutkan. Yang takut yang barusan di Solo gebrak meja. Katanya kan dia lagi ngumpulin siapa orang-orang. yang gebrak meja? Ada itu bocorannya, bocor halus ya. Di Hotel Sunan, dia ngumpulin kuasa-kuasa hukum, kemudian gebrak meja gitu. Katanya cuma 3 bulan, 4 bulan. Gitu. Nah nyatanya nggak ada. Memang kemudian dikatakan, soalnya dia takut. Dia nggak mau datang kalau bukan persidangan yang dianya ini siapa? Nah, dianya yang gebrak meja itu. Yang gebrak meja? Ya udah jelas lah, yang Raja Jawa palsu itu. Yang gebrak meja emang benar ada isu-isu gebrak meja itu untuk apa? Ada videonya itu. Jadi terkait persoalan bahwa ada yang gebrak meja dan lain-lain, saya rasa Bapak Insinyur Joko Widodo nggak seperti itu ya. Beliau yang itu bilang seorang sangat wah. Yang saya rasa kalau tim hukum Bapak Insinyur Joko Widodo itu hanya menyampaikan mungkin ada bentuk-bentuk daripada kekecewaan saja bahwa ini terlalu lama ya. Artinya Bapak Insinyur Joko Widodo dan teman-teman yang lain kayaknya tergantung nih, kau menggantungkan ini. Ya kan, tapi apapun itu kita percaya bahwa koordinasi yang dilakukan antara pihak kepolisian dan Polda Metro Jaya utamanya kepada kejaksaan ini adalah sesuatu yang firm. Kenapa saya bilang begitu? Karena memang harus hati-hati dalam melihat apalagi dalam situasi KUHAP lama ke KUHAP baru. Oke, jadi balik lagi Mas Ade, jadi Pak Jokowi memang betul-betul risau ya, resah begitu, kok statusnya lama banget gitu, digantung mulu nih kasusnya. Ada ungkapan kekecewaan dari Bapak Insinyur Joko Widodo mungkin ya, bahwa kok ini lama sekali. Padahal sebenarnya memang kasus yang sangat sederhana. Buktinya sudah ada. Buktinya sudah ada. Saksinya udah ada. Saksinya banyak, ahlinya, kemudian korbannya ada, pelakunya ada. Kok nggak naik? Kok belum P21? Nah, kembali kepada situasi perpolitikan bahwa kemudian ini tentunya harus ada penyesuaian waktu. Karena ini akan menyita waktu. Kenapa sih kalau Mas Ade lihat apa salahnya di mana nih? Iya, bahwa waktu yang dibutuhkan untuk hal-hal di mana katakanlah sidang ini akan panjang, Mbak Audrey. Ini akan menyita perhatian. Tapi Pak Jokowi mau nggak? Oh pasti, pasti. Saya terakhir bertemu dengan Pak Jokowi, Bapak menyampaikan bahwa saya akan membawa ijazah SD yang masih di tangan dia ya. Ijazah SMP masih di tangan dia. Ijazah SMA dan ijazah S1 itu ada sama Polda Metro. Jadi yang disita bukan cuman ijazah S1 loh ya Mbak ya. Ijazah SMA Pak Jokowi juga
sekarang dalam sita oleh Polda Metro. Oke. Begitu. Nah, tapi Mas Roy balik lagi pada saat kemarin itu kan Bang Refli dalam konpres meminta juga bahwa Bareskrim ini memproses laporannya Rizal Fadila soal pembuktian ijazah Jokowi. Kalau gitu ini ngapain lagi diproses, kan waktu itu udah pernah dilaporkan dan sudah ada hasilnya otentik. Bukan otentik ya. Waktu itu hanya identik barang palsu. Diumumin loh. Waktu itu kita semua lihat kan di belakangan. Periksa lagi. Barang palsu dengan barang palsu itu identik, bukan otentik. Karena kalau otentik itu ada dalam bukunya penelitian Pak Dr. Bonatua yang kemarin. Identik, saya nggak ikut ketika saya kemarin ada di ITB dan ada di Unpad untuk menyerahkan buku ini. Jadi 2 kampus, 3 tambah UI itu sudah menerima buku ijazah Jokowi. Tidak ada. Tapi kan jadi ijazahnya nggak ada. Nah kalau gitu bedanya apa? Meskipun hasilnya sudah ada identik, terus kemudian laporin lagi, emang ada pembedanya? Justru itu, karena ijazah nggak ada dan skripsinya juga palsu, 99,9% palsu. Kalau ini diteruskan nanti akan ketahuan di sidang itu mana ijazahnya. Nggak ada. Ijazah yang kumpul tadi itu akan ketahuan kalau berarti instansi-instansi ini sudah jelas mengumumkan bahwa itu tidak ada. Jadi kalau tidak ada, kemudian nanti di sidang pasti ada yang ketakutan. Makanya di Solo kemarin ini resmi loh, dikatakan oleh Suhadi, itu ketua tim merah putih katanya. Wow, ada yang gobrak meja dan kemudian pokoknya kacau lah di Hotel Sunan. Ya, jadi artinya dia mengatakan kalau karena Pak Jokowi juga tadi dibilang kan gregetan juga Mas Roy. Ya kalau gregetan, kalau galau, padahal udah siap di persidangan. Kalau galau dengerin aja lagu-lagunya si Raisa ya, itu banyak lagu. Oke, balik lagi. Balik lagi kalau misalnya pelaporannya sama juga dengan ijazah, kenapa kalau gitu nggak dilaporkan skripsinya aja, yang lain gitu? Itu nanti akan ada yang melaporkan juga. Jadi pokoknya laporan itu banyak, CLS apa. Jadi jangan hanya terkutat kepada laporan fitnah dan pencurian yang dia akan terbang. Makanya karena ini sudah terlalu panjang, Kombes Budi mengatakan dalam waktu dekat, ya, dan dalam waktu dekatnya itu kapan? Sementara yang di sana pada buat perjudian ini malah kemarin orang yang namanya Eli Danet ini ketakutan karena dia dituduh sudah mengajak judi, lecumanan juga. Karena ini judi, dia nawarkan. Tapi nggak ada hubungan nih. Ada hubungan. Ada SP3. Dia bilang ini akan P21. Mana P21-nya? Minggu ini udah habis. Ya, nggak ada P21. Bisa semua itu. Saya ingat kembali beberapa pekan lalu juga Mas Ade juga gregetan juga, pengen memberikan surprise juga, maksudnya dalam artian adalah pengen memberikan sesuatu untuk tahanan. Nah kalau Mas Ade sendiri kan juga jadi salah satu pihak yang paling menginginkan sejak awal Mas Roy juga ditahan. Mas Ade pernah ke Polda untuk nanyain kasusnya sudah sampai ya memang sudah di kejaksaan. Lalu kemudian mandeknya di mana? Ya, jadi sebenarnya para penyidik kami utamanya memeriksa saya sebagai saksi pada saat itu, kita juga bertanya bahwa penyidik ini kok lama sekali. Ada apa? Dia mengatakan bahwa memang dari banyaknya bukti. Terus yang kedua, yang mengulur waktu sebenarnya Mbak Audrey, bukan kita. Siapa bilang? Kita bisa buktikan dari pemeriksaan ahli-ahli Mas Roy. Kan itu terakhir diperiksa ahli-ahli mereka. Nah, menyusun berkas-berkas mereka ini kan tidak mungkin asal nyusun. Ya kan? Entar diprotes lagi kalau hilang selembar, ya kan? Wah, kemarin saya mengutarakan seperti A, B, C. Nah, ini kan diperiksa semua di pengadilan. Sehingga harusnya konsentrasi polisi menyusun seluruh dari saksi meringankan Mas Roy, kemudian saksi-saksi ahli Mas Roy. Ini kan banyak. Jangan nggak lengkap dari Poldanya nih. Enggak. Jadi gini Mbak Audrey, yang awal P19 ya kan jelas. Kalau saya sebenarnya tidak bisa mengkomentari karena saya tidak melihat P19 siapa. Tetapi secara analisa hukum yang biasa kita tangani, kalau dia dikembalikan terus ada pemeriksaan ahli, berarti petunjuknya dari P19 itu artinya yaitu memeriksa ahli yang meringankan dari Mas Roy. Jadi semuanya dikumpulkan. Sehingga banyak sekali tentu disusun berkasnya, Mbak. Nah, berkas-berkas ini disusun kemudian dinaikkan kembali. Nah, sampai saat ini belum ada informasi yang mengatakan bahwa ini P19 atau P20 sesuai dengan apa yang dikatakan Mas Roy gitu loh. Tapi kan belum ada, sehingga saya rasa ya kita nunggu seperti penyampaian Pak Kabid Humas akan ada surprise. Nah, saya juga akan memberikan surprise. Surprise saya tetap ada. Tetap ada. Hadiahnya akan saya belikan panci anti gosong untuk Mas Roy nanti setelah dia P21. Tetapi kalau dia SP3, saya double menjadi 2. Begitu. Biar kanan kiri ya. Iya, biar kanan kiri. Mas Roy, oke, balik lagi ke pertanyaan saya adalah soal ini. Masih di tanda tanya kan ya, katanya ada dalam waktu dekat, kemudian kita punya surprise. Tapi satu sisi selain Anda bergerak tadi untuk meminta lagi Bareskrim untuk memproses laporan ijazah Pak Jokowi, Anda juga katanya bersurat ke Komisi 3 DPR untuk diundang kayak jadi RDPU. Waktu itu Anda juga
orasi Sudah, kan demo di orasi DPR. di depan DPR. Terus kemarin, apa sih kemarin Mas perasaan Anda Refli itu? mengatakan anggota DPR tuh 580 anggota sekarang, bukan 575 lagi. Kan banyak kerjaannya loh Mas Roy. Lah kerjaannya urusan kecil aja. Kenapa harus ijazah aja Harus sampai ke ijazah DPR? ini sudah setahun lebih. Semua sudah ribut, petinggi-petinggi negara sudah mulai pada komentar. Ini sudah persoalan besar, bukan lagi persoalan kecil. Dan ini gaduh, gara-gara orang yang tidak negarawan, yang tidak jujur, yang tidak Iya, mau nunjukkan tapi apa hubungannya harus sampai ke DPR? Kan ada Polda Ya. yang saat ini sedang menangani. DPR itu kan wakil rakyat. Wakil rakyat itu adalah tugasnya seperti pada lagu. Wakil rakyat, tugasnya rakyat. Gitu ya kan. Jadi harus melihat permasalahan di rakyat. Anda mau coba-coba untuk menekan polisi melalui Bukan menekan nih, nggak ada DPR? tekan-tekan. Yang coba menekan polisi itu yang dari sono itu ya. Sono. Masuk akal nggak Mas Ade kalau misalnya Iya, tiba-tiba jadi Mas nggak Roy boleh ada ingin nekan-nekan polisi itu, ingin nggak ke boleh. DPR, Mereka minta diundang yang, dalam RDP. yang datang tuh Ya, ada orang jadi namanya gini. lucu itu yang Pak Kapolda, Pak Kajati, aduh, Nah. di sampingnya Ade waktu itu. Jadi gini, Gimana, Mas? Pak Audrey, dalam hal pemberhentian penyidikan, seperti yang dikatakan teman-teman, baik itu Mas Roy juga, Ya. sudah menghafal pasal 24 tuh kuap baru tuh ya Oh kan, iya, harus bahwa hafal ada kita. 10 cara. Sana nggak hafal. Nah, jadi 10 cara yang dikatakan itu semuanya tidak bisa untuk dilakukan. Ya, Kenapa saya gimana? bilang begitu, Mbak Audrey? Kita tengok yang pertama, ya. Tidak cukup bukti. Buktinya ada Nggak 300. ada. Oke, Ya kan? oke. Nah, Maka- sementara di KUHP itu hanya menitip 2 alat bukti cukup. Justru itu. Nah, kan itu. Sementara ada 700. Di mana tidak 700 cukup tapi bukti. buktinya nggak Terus valid kemudian semua. peristiwa tersebut bukan tindak pidana. Bagaimana bisa dikatakan tindak pidana? Ada korbannya, Oke. ada pelapornya. Ya. Terus ada peristiwa pidana yang terjadi. Artinya tidak ada pembanding. Oke. Kalau udah lengkap, kenapa yang menjadi pertanyaan adalah ini pertanyaan tidak baru. kunjung Nggak maju-maju? lengkap. Ini makanya sekali lagi saya Buktinya jelaskan semua. bahwa semua yang kelengkapan ini harus betul-betul dilakukan secara hati-hati. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ini menyita perhatian publik. Oke. Nah, itu. Tentu Oke. kesiapan persidangannya, apakah ini akan mengganggu persidangan nanti? Ketika kemudian terjadi pro Oke. kontra, ini Oke. betul-betul harus dilihat momentumnya. Oke. Saya rasa ini persoalan momentum saja. Oke, kalau gitu kalau dibilang sama Kombes Budi bahwa ada elemen surprise nanti kita Nah, nantikan mana? kira-kira surprise-nya apa? Apa? Apakah jangan-jangan Pak Jokowi juga datang ke Polda untuk menanyakan sebagai pihak pelapor? Nah, Oh itu tidak, nggak boleh. tentunya surprise-nya itu saya rasa pengumuman tahap Itu nggak kedua. surprise lagi, Nah, itu udah ditunggu 3 beda Mas Roy, Oke, beda aku satu masuk. dengan tahap 2. Oke, tahap dua. Dia mengumumkan. Misalkan katakan Nggak bisa. Polda mengumumkan P21. Tapi kan tahap 2-nya seperti apa Udah surprise-nya kan kita nggak tahu nih. Oke, Udah. menurut Nah, Anda apa kira-kira bocoran? Nggak ada. saya Nggak mengharapkan Bukan deh, bukan bocoran. saya mengharapkan Mas Roy Apa diiringi yuk? oleh Kita- pengacaranya Oke. bersama-sama pada saat tahap 2. Oke, Mas Roy, kalau ada elemen surprise, Anda menduganya apa? Nggak ada elemen surprise apa. Kalau surprise itu berarti tiba-tiba ini sudah 3 minggu ya surprise. Yang justru surprise itu apa? Kalau misalnya terjadi justru yang tidak kita harapkan. Sekarang kan sudah semua Oke. orang sudah bingung di mana-mana. Oke. Bahkan timbul kerusuhan. Wah ini misalnya Jangan kebakaran nih nanti. kebakaran dia daripada kebakaran, mending kita hadiah. Oh. Mending kita Aduh, ini Mas Roy emang bisa-bisa aja. ya. Bisa-bisa aja, Mas Oke, Roy. tapi kita tunggu nanti ya janjinya Ya, dari iya, surprise dan tentu. janji akan kasih panci kalau misalnya. Pasti, Nah, pasti. pancinya mana? I promise Udah, you, untuk Mbak to Mas Audrey. Roy. I promise you, Mas Roy. Oke, terima kasih Mas Roy. Mas Ade, Oke, terima kasih. terima kasih, Selamat Mbak sore Audrey. semuanya.